Delegasi Hamas dan Fatah berunding di Kairo, Mesir untuk membahas pemerintahan di Gaza pasca perang. Sebuah sumber Mesir mengungkapkan pertemuan tersebut dimulai pada Sabtu 2 November 2024 malam. Dilansir The Cradle, pertemuan tersebut juga membahas tentang pembentukan komite gabungan untuk memerintah di jalur Gaza. Menurut pejabat Hamas dan Palestina, dibahas juga soal kemungkinan gencatan senjata dengan Israel, termasuk juga soal perluasan akses bantuan kemanusiaan internasional. Adapun menurut pejabat keamanan Mesir, Kairo yang berupaya memediasi Hamas dan Fatah, hal itu dilakukan setelah sebelumnya berlangsung dialog rekonsiliasi antara berbagai faksi Palestina di Beijing 21 hingga 23 Juli. Hal ini menyorot soal Israel yang wilayah pendudukannya mengepung tepi barat dan Gaza. Israel telah menolak Hamas sebagai kelompok yang memerintah di Gaza. Diketahui negara Zionis ini telah melakukan aksi agresi ke Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali memamerkan terowongan rahasia bawah tanahnya. Terowongan tersebut bernama Imad 5 berisi fasilitas lengkap, mencakup peluncur roket besar dan peralatan militer. Dilansir Irna News, Hizbullah membagikan informasi ini melalui video pendek yang mereka rilis. Video awalnya memperlihatkan anggota Hizbullah mengendarai sepeda motor, lalu melewati terowongan Imad 5. Fasilitas itu disembunyikan dari kemampuan pengintaian militer Israel. Namun fasilitas itu canggih sekaligus memberikan perlindungan terhadap serangan potensial IDF. Dalam Imad 5 terlihat poster besar Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Terdengar juga suara Nasrullah menggelegar di latar belakang menyemangati pejuangnya. Video juga memperlihatkan anggota Hizbullah dengan seragam lengkap dan rudal-rudal canggih yang siap ditembakkan. Sebagai informasi, pada 16 Agustus lalu, Hizbullah juga menunjukkan terowongan lain yang mirip bernama Imad 4. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Posisi Perdana Menteri atau PM Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan semakin terpojok setelah dikepung skandal terbesar di negaranya. Diketahui ia terlibat skandal dokumen rahasia intelijen yang bocor dari kantornya. Dilansir Middle East Monitor, rincian insiden tersebut dikenal sebagai kasus keamanan. Hal itu telah disensor, namun perintah pembungkaman yang dikenakan padanya telah dicabut sebagian. Dalam laporan yang sama, mantan anggota Dewan Perang Israel, Benny Gantz, dan pemimpin oposisi Yair Lapid juga mengisyaratkan sikap menyudutkan Netanyahu. Keduanya mengatakan Netanyahu bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dengan staf dan kantornya.
Para ahli mengaitkan hal itu dengan pernyataan beberapa sumber bahwa Netanyahu berencana mengorbankan beberapa penasihatnya sebagai kambing hitam. Netanyahu meminta mereka bertanggung jawab karena menghindari masalah tersebut. Adapun diketahui terkait skandal ini, ajudan dekat Netanyahu telah ditangkap. הפרשה הזו יצאה מחדרו של ראש הממשלה, והחקירה צריכה לבדוק אם זה לא בהוראתו של ראש הממשלה. Seorang mantan juru bicara atau jubir Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ditahan. Ia adalah mantan ajudan bernama Eilon Levy. Hal itu buntu dugaan membocorkan dokumen intelijen rahasia yang mungkin telah membahayakan negosiasi kesepakatan penyanderaan di Gaza. Dilansir kantor berita AFP, Senin 4 November 2024, pihak pengadilan di kota pesisir Rishon LeZion, Eliezer Feldstein, juga ditahan. Ia ditahan dengan 3 orang lainnya termasuk pejabat-pejabat keamanan. Adapun berita tentang kasus ini telah membuat pihak oposisi Israel mempertanyakan apakah Netanyahu terlibat dalam kebocoran tersebut. Namun tuduhan ini dibantah oleh pihak kantor Netanyahu. Para kritikus telah lama menuduh Netanyahu mengulur-ulur negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Netanyahu juga diyakini sengaja memperpanjang perang untuk menenangkan mitra-mitra koalisi sayap kanannya. Adapun dilaporkan, kebocoran data ini dianggap sebagai skandal terbesar di dalam pemerintah Israel. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.